Jelas, jelas. Kalau di saya suara panjenengan anu Pak, nopo jadi dua. Dua. Ini masih Ini dua. masih dua. Nggih, masih jadi dua. Sekarang. Sekarang masih dua juga. Oh, mboten kalau sekarang Buatan. Sudah jelas Pak, sudah jelas. Oke deh ya, kita mulai aja karena ini pakai laptopnya enggak mau keluar suaranya, jadi pakai HP terus pakai laptop. Oh, nggih. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa kuliah ya. Kuliah daring ya melalui online ya, karena masih pandemi kita belum diizinkan untuk mengadakan pertemuan. Meskipun hari ini ya sekolah-sekolah sebagian sudah ada yang luring ya, karena di tingkat anak-anak itu merasa bahwa pendidikan daring itu tidak bisa memberikan pendidikan ya tamah-tamah ya. Jadi tidak bisa memberikan akhlak. Mereka hanya mengerjakan tugas selesai habis itu main ya. Jadi akhlak anak-anak itu bisa mereka buat keputusan untuk masuk dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, enggak tahu nanti kampus bagaimana, semoga ya bisa selain daring juga ada luringnya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang anak berkebutuhan khusus tunagrahita ya. Kemarin kita bicara tentang tunarungu yang itu biasanya juga berdampak pada tunawicara. Jadi kemampuan anak, ketidakmampuan anak untuk mendengarkan, untuk mendengar itu berdampak pada anak itu tidak mampu menirukan lingkungannya, tidak mampu bicara, sehingga tunarungu biasanya gandengannya ya tunawicara ya. Dia lebih mengedepankan penglihatan, sehingga anak-anak tunarungu itu refleks bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan itu lebih pada dari penglihatannya. Nah, dari ini kita coba belajar tentang tunagrahita ya. Tadi sudah saya buka, bentar saya share ini dulu. Oke. Saya mau share. Tak buka dulu. Pendidikan inklusi. Dengan kontak tunanetra ya. Nah, kita hari ini kita diskusi belajar bersama ya tentang tunanetra ya. Karena kita semua belajar bareng, maka kita akan belajar tentang hari ini tentang tunanetra. Ya, tunanetra itu adalah yang bagaimana ya? Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya
berupa kebutaan diberi pertolongan dengan anak pelayanan pendidikan khusus. Ya. Jadi tunanetra itu anak dengan gangguan penglihatan, ya. Separuh atau sebagian atau seluruhnya. Ciri-cirinya adalah tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, kemudian sering meraba-raba kesandung waktu berjalan, kemudian mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Bagian bola mata anak hitam berwarna keruh atau bersisi atau kering. Jadi ini adalah ciri-ciri anak dengan tunanetra. Nah, pandangan hebat pada kedua bola matanya. Dia berusaha melihat tapi tidak bisa. Kemudian mata yang bergoyang terus, jadi atau mata yang bergoyang. Berdasarkan terjadinya ketunanetraan, ya, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Jadi mereka tidak bisa melihat sejak lahir. Maka ya bersyukurlah kita yang sampai hari ini kita bisa diberi anugerah, ya, oleh Allah untuk bisa melihat, ya, melihat semua yang ada di sekeliling kita, melihat kehebatan bumi yang diciptakan Allah ini, dan semoga kita selalu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Amin. yang kedua adalah Amin. tunanetra setelah lahir, ya, atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Jadi ada anak-anak itu yang mengalami kebutaan pada usia-usia tertentu, sehingga bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, ya, bisa karena ya salah perlakuan waktu sakit. Ya. Kapan hari kita bisa melihat salah satu artis idol, ya, idol itu dari Sulawesi, ya, dia karena saking terkenalnya sering nyanyi, sering manggung, kemudian lupa kalau dia pakai kacamata yang menempel, eyeglass, ya. Nah, saat tidur dia tidak melepas. Ini maka teman-teman kalau menggunakan itu hati-hati, tidak melepas, sehingga bangun tidur itu ketika dibuka sudah terjadi iritasi dan pendarahan di matanya, hingga dibawa ke dokter, ya, dokter menyatakan korneanya sudah rusak karena melekat. Ini bahayanya kalau dibawa tidur, melekat, tidak bisa dilepas, dan akhirnya terjadi kebutaan. Nah, ini maka kalau ibu nanti ngajar anak-anak yang memakai alat bantu, kalau dia memakai lensa, itu diperingatkan, ya. Kenapa? Karena penggunaan lensa itu mungkin orang kelihatan tidak pakai kacamata, tapi pada saat dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, ya, ini akan menjadi bahaya, ya. Kemudian selanjutnya tunanetra dalam usia lanjut, ya, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyusuan diri. Nah, ini kenapa? Biasanya karena katarak, ya, biasanya karena katarak atau rabun senja atau rabun jauh itu kalau tidak diberi perlakuan maka berakibat fatal, terutama katarak. Katarak itu harus dioperasi. Sekarang banyak rumah sakit yang memberikan operasi gratis, ya. Gratis, ya. Nah, cuman jangan sampai terlambat, ya. Terlambat itu kataraknya sudah sekian parah sehingga kalau toh dioperasi akhirnya juga tidak bisa menolong lebih banyak. Nah, sehingga kalau terjadi gangguan dalam penglihatan lebih baik segera
kita periksakan ke dokter sehingga itu akan untuk memperbaiki sakit yang berakibat fatal. Selanjutnya berdasarkan kemampuan gaya penglihatan. Jadi tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Jadi masih bisa melihat, ya, walaupun sedikit, ya mungkin jarak berapa meter gitu ya, itu masih bisa melihat. Yang selanjutnya adalah tunanetra setengah berat, ya, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, ya, hanya dengan menggunakan kaca pembesar, ya, mampu mengikuti pendidikan ataupun mampu membaca tulisan yang tercetak tebal. Ini masih bisa ditolong ya dengan penggunaan kacamata yang tebal. Gitu. Tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Ini mereka pendidikannya pendidikan khusus dengan apa? Dengan memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/2000 atau memiliki bidang penglihatan kurang 20 ya. Kemudian tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan 20/70 dapat lebih baik melalui perbaikan. Jadi kadang tunanetra dengan kemampuan ketajaman itu bisa ya masih bisa dibantu dengan kaca ya, dengan kacamata. Faktor penyebab tunanetra ya, prenatal ya, bisa karena keturunan atau pertumbuhan yang anak masih dalam kandungan ibunya sakit diabetes ya kan, atau juga hipertiroid atau apalagi ya, banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu yang mengandung kemudian berdampak pada anak. Nah ini mungkin yang harus ketika ibu masa mengandung itu sering konsultasi ke bidan atau ke dokter sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan. Yang kedua adalah postnatal, ya, yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan ya, akibat benturan alat-alat atau benda. Nah ini juga bisa terjadi ya, ketika pada saat persalinan, ya, karena mungkin persalinannya susah atau mungkin karena kebelit ya, khusus ya, sehingga harus misalnya dioperasi. Nah mungkin ada sedikit dampak ya mengenai mata anak. Kemudian yang selanjutnya itu mengalami penyakit. Nah ini adalah salah satu penyakit yang berdampak pada penglihatan, gonorrhea ya, sehingga baksil gonorrhea menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Mengalami mata yang menyebabkan penyakit mata yang bisa mengakibatkan kebutaan ya ada kemudian salah diagnosis salah pengobatan ya bisa berakibat pada sehingga disarankan kalau sakit mata ya segera ke dokter ya. Karakteristik anak tunanetra dalam aspek akademis ya. Berbagai pendapat para ahli menunjukkan bahwa tunanetra dapat terpengaruh oleh prestasi akademik. Ya, jelas ya. Tapi mereka berpendapat bahwa pengaruh tidak sebesar yang terjadi pada anak tunarungu karena pendengaran memegang peranan. Jadi tunanetra ini juga sangat berpengaruh bagaimana dilakukan pendidikan kepada mereka. Nah, ini dalam aspek
sosial ya, tidak langsung kebutaan, misalnya curiga pada orang lain, mudah tersinggung, ya, ketergantungan pada orang lain, jelas ketergantungan orang lain ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu seringkali mudah tersinggung ya. Dia merasa minder, merasa ya gampang kalau ada orang ngomong padahal dia tidak mengomong dirinya, dia merasa diomongi, merasa diperhatikan sehingga mudah tersinggung dan emosi. Nah ini dari aspek fisik ya, kondisi mata berbeda dengan mata yang normal. Ya. Aspek sensorik menunjukkan kepekaan yang lebih baik pada indera pendengaran dan perabaan dibanding dengan anak waras. Aspek motorik, gerakan agak kaku dan kurang fleksibel, serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosok mata dan menembus. Nah ini prinsip pembelajaran ya, pengalaman konkret. Jadi segala sesuatu yang diperkenalkan atau diajarkan diupayakan agar dapat diterima dan dialami secara nyata. Jadi kita pendidikannya adalah bagaimana memberikan anak tunanetra itu secara langsung. Penyatuan antara konsep. Ya. Jadi dalam teknik ini dilakukan penerapan bagian demi bagian, kemudian konsep secara keseluruhan baru didapat dibentuk berdasarkan informasi bagian tersebut. Jadi anak dengan tunanetra ini mereka misalnya diberi sesuatu kemudian disuruh menggambarkan, kan? Misalnya diberi benda-benda, ya kan, misalnya binatang itu dalam bentuk patung, disuruh meraba, disuruh melihat secara keseluruhan dengan tangan, kemudian disuruh menceritakan. Ya, kalau kita sering dengar gajah belalainya panjang, kalau yang pegang belalainya panjang, kalau yang pegang telinganya lebar. Ya, contoh. Kemudian selanjutnya adalah belajar sambil melakukan. Jadi kalau di pendidikan tunanetra mereka diajari ya, belajar itu langsung harus dan melakukan. Ya. Prinsip belajar sambil melakukan learning by doing. Ini erat kaitannya dengan prinsip pengalaman konkret untuk menekankan agar anak berkelainan atau penglihatan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang secara langsung dialami diri sendiri. Jadi anak-anak tunanetra ini diajari bagaimana ya belajar mempraktekkan. Nah ini contohnya adalah pola belajarnya bagaimana dengan duplikasi, ya mengambil seluruh materi, ya kan, dan strategi belajar anak. Awas ke dalam pembelajaran pada anak tunanetra tanpa melakukan perubahan. Jadi anak itu disuruh menceritakan apa yang dia lihat, ya. Kemudian disuruh menceritakan oleh orang lain. Modifikasi terhadap materi, strategi pembelajarannya itu sebagian atau keseluruhan materi, ya kan, dipergunakan pada pembelajaran anak, dimodifikasi dengan berupa sehingga baik materi, media, strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Jadi pembelajarannya, polanya adalah disesuaikan dengan karakteristik anak masing-masing. Substansi, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku ya, pada pembelajaran anak. Awas bahwa mengganti mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran menggambar diganti dengan apresiasi atau suara sastra. Kemudian misi, yaitu penglihatan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran awal. Hal tersebut dilakukan apabila ketika fisik di atas sudah dapat dilakukan. Nah, jadi ada materi-materi yang itu bisa dihilangkan sehingga anak ini lebih runtut. Ya. Jadi kalau materinya agak banyakkan, ya itu bisa dikurangi ya dengan prinsip tidak merubah substansi dari materi yang diberikan.
Nah, modifikasi pembelajaran bisa modifikasi waktu, bisa modifikasi sarana media, ya, atau modifikasi pengelolaan kelas. Peragaan, ya. Jadi untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus itu diupayakan setiap anak mendapat kesempatan untuk meraba ya media yang tersedia. Objek 3 dimensi ya, harus yang dalam bentuk benda asli atau model. Jadi kita untuk bisa menggambarkan sesuatu itu lebih pada model. Ya. Peraga hendaknya jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Yang ideal adalah sejauh kedua tangan dapat mendeteksi objek secara keseluruhan. Nah ini jadi tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil susah ya, untuk meraba dan kemudian menggambarkannya susah. Juga begitu kalau terlalu besar. Alasan mereka tidak mengikuti aktivitas ya, biasanya takut ya, tentang pendekatan pengajaran tidak efektif ya, sikap negatif, terlalu tertekan ya, terlalu dilindungi oleh orang tua ya, terlalu mudahnya dokter memberikan surat keterangan agar yang berpenglihatan terbatas tidak perlu ikut aktivitas misalnya gitu. Apa aktivitas yang disarankan untuk tunanetra? Biasanya gerak, ya. Tadi berkegiatan terbatas harusnya membutuhkan kesegaran, kemudian keterampilan dan pola gerakan dasar, aktivitas individu kelompok, ini masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari terkait dengan bagaimana anak berkebutuhan khusus tunanetra ini bisa belajar, kemudian hak-haknya itu tercukupi. Itu teman-teman sekilas tentang pendidikan tunanetra. Nanti kita bisa Oke, monggo teman-teman yang kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita punya waktu ya kurang lebih 10 menit ya. 10 menit untuk kalau ada pertanyaan saya silakan. Monggo. Abi kuliah. Pak Supri, yang pakai lensa itu apa ada jamnya ya? Untuk pengganti kacamata itu loh. Tadi kan katanya yang penyanyi idol itu sampai dia itu lupa ndak nyopot terus akhirnya kena kurnianya. Itu apa harus ada jamnya atau diganti apa dilepas gitu? Kan sekarang ada tuh Pak pengganti kacamata biar ndak terus dipakai lensa itu. Ya. Nggih. Jadi ada waktunya 4 jam atau berapa begitu loh ya. Nah, itu harus dilepas dulu biar Gitu nggih. kendor, kemudian bisa dipakai. Tapi yang paling bahaya itu kalau dibawa tidur. Itu sudah diwanti-wanti dokter mesti mengingatkan tidak boleh dibawa untuk tidur ya. Makanya kalau di perjalanan itu tidak disarankan. Kenapa? Kadang kan ketiduran. Di mobil atau di pesawat, di bus itu tidak disarankan dipakai. Nah, tapi kalau di kegiatan misalnya sekolah, ya kuliah itu disarankan. Nah, yang bahaya itu kalau anak itu agak bahaya. Nggih. Terima kasih Pak Supri. Nah. Monggo yang lain kalau ada. Mbak Yufi, Mbak Isti. Ini saya apa-apa, kita sharing-sharing saja santai ya. Nggih. Saya kan punya saudara itu masih kecil sekarang usianya itu sekitar 6 tahun.
Kemudian dia itu tinggalnya sama ayah sama nenek kakeknya. Kalau ibunya itu di luar negeri. Dia itu punya kelainan dari lahir itu awalnya tuh semuanya itu cacat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kemudian ya organ dalamnya itu rusak, itu bawaan dari lahir. Kemudian setelah pengobatan itu dia bisa melihat, tapi kalau untuk pendengarannya itu kurang. Sedangkan dari orang tua dan keluarganya itu membiarkannya ndak disekolahkan di SLB. Ya keluarganya itu ndak apa itu ya tidak disekolahkan, kan seharusnya dia disekolahkan di SLB. Kemudian sampai sekarang pun dia tidak bisa pakai, misalkan isyaratnya ya cuma bahasa sehari-hari seperti makan, minum, seperti itu. Kalau untuk pendidikan yang lebih lanjut dia tidak bisa karena tidak disekolahkan. Itu kira-kira solusinya kalau untuk mengajarkan dia karena dia tunarungu kan otomatis dia tidak bisa bicara juga tuh, Pak. Itu gimana ya Pak? Saya itu melihatnya itu kasihan karena anak seusia dia itu semuanya sudah sekolah. Sebenarnya dia sih pintar, tapi dari keluarganya itu tidak menyekolahkan. Ya. Nggak respon gitu ya Mbak Yufi ya? Ya hanya. Jadi gini. Hari-harinya ABK. hanya cuman gadget, ABK itu. No, ABK anak berkebutuhan khusus itu ya yang paling dibutuhkan itu adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga. Memang jadi problem di masyarakat kita itu ada orang yang memang apapun kondisi anak saya, dia menerima ikhlas karena itu ya baginya itu ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia ikhlas, ya merawat anaknya kondisi apapun ya ibarat itu titipan. Ya. Dalam kondisi apapun dia akan rawat, akan meskipun orang menghina, meskipun orang mengejek dia tidak peduli. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki orang tua seperti ini luar biasa. Yang kedua memang ada juga di masyarakat kita itu yang malu kalau ketahuan punya anak yang berkebutuhan khusus ya. Biasanya anak cacat berkebutuhan khusus ya. Sehingga mereka tidak mau tahu ya. Bisa jadi malah dibuang ya. Bisa jadi dititipkan orang atau dia tinggal pergi ya. Salah satunya keluar negeri sebagai pelarian. Nah, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ya keluarga. Keluarganya siapa? Keluarganya yang terdekat. Ya diberi pengertian kepada orang tua bahwa anak ini butuh perhatian, butuh pendidikan untuk apa? Agar ke depan itu tidak memberatkan orang lain. Kan banyak kita lihat anak-anak. Jadi kalau saran saya orang tua, Pak D, Bu Bule, Bu siapa yang masih ada keluarga, yang mereka peduli ya di sekolah kan di SLB. Nah, di SLB itu apa? Di SLB itu selain memberikan dia itu lingkungan, kalau dia kenal punya teman yang sama dengan dia, ya, mengalami hal yang sama dengan dia, maka dia akan merasa bangga. Oh ternyata yang seperti saya bukan saya tok. Banyak ternyata. Maka ada perkumpulan misalnya persatuan tunarungu, persatuan tunanetra, persatuan itu agar apa? Agar mereka merasa bahwa mereka itu tidak sendiri. Ya kan? Tapi kalau mereka sendiri, ya udah dikucilkan, dia akan asik dengan dunianya. Ya. Karena anak kecil dia tidak tahu. Nah, maka yang harus diperkuat adalah bagaimana keluarga menerima dan mendidik anak ini. Nah, setelah dia mendapat komunitas, maka kemudian dia akan diajari bagaimana hidup ke depannya, ya kan? Ada yang misalnya diajari pijet, kan begitu. Kita kan banyak tunanetra ahli pijet, ini kan bagus. Maka dia akan dicari potensi yang ada pada anak itu.
potensinya apa ya? Itu yang dikembangkan kemudian oleh sekolah, kemudian dibuatkan pendidikan khusus agar anak-anak itu lebih bisa berkembang. Jadi yang harus peduli itu yang pertama keluarga. Kalau keluarga tidak peduli ya akhirnya anak ya asik karena dia tidak tahu ya, tidak tahu harus kemana ya dia asik dengan dunianya, sehingga mungkin pengetahuannya atau yang lain itu akan terlambat. Begitu kira-kira Mbak. Ini ya. Ini nanti 1 menit selesai ya. Berarti kita selesaikan saja karena sudah hujan. Saya juga masih di jalan ini berhenti cari warung kopi ya, warung kopi untuk bisa kuliah. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau ada lagi monggo masih kurang 1 menit. Insya Allah sampun, Pak. Iya. Ampun ya. Iya.